Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami mendengar perkongsian firman Tuhan, biarlah roh Tuhan ada pada kami, melindungi kami daripada segala gangguan ataupun kekacauan di sekeliling kami. Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa kegelapan dan rancangan manusia yang jahat yang coba untuk menggagalkan ataupun menghalangi kami daripada mendengar perkongsian firman Tuhan ini. Ya Tuhan, berikan kami fokus dan pengertian supaya kami dapat mengerti dengan baik dan mengetahui isi hati Tuhan, dan kami dapat bertindak sesuai rencana Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi di dalam rekaman video hari ini, PKP, Pimpinan Kuasa Pertolongan dari Yesus. Kita tidak membuang masa, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang mudah. Susah Ginawa, Nakuratu susah Ginawa. Susah hati. Kenapa susah hati? Banyak orang senang hati bila hasrat hati tercapai, tetapi banyak orang susah hati bila hasrat hati terkulai.
Saudara, firman Tuhan ini sudah banyak kali dan berulang-ulang kali saya kongsikan dengan kita semua. Mungkin ada yang sudah lupa, ada yang masih ingat, dan ada yang pura-pura ingat. Yang mana satu Anda? Ya, kita teruskan. Firman Tuhan ini seperti kita jalan pergi rumah. Kalau sudah 1 minggu kita tidak pergi rumah, jalan kita pergi rumah sudah banyak semak samun. Apalagi kalau sudah 1 tahun lebih ataupun bertahun-tahun. Demikian juga dengan firman Tuhan. Di dalam hati kita, saudara, walaupun sudah lama kita dengar, kalau kita tidak balik-balik ulang, kita akan lupa dan tidak akan ingat artinya. Mari kita melihat firman Tuhan ini lagi hari ini. Apakah pengajaran penting yang dapat kita perolehi di dalam pembacaan kita pada hari ini, saudara? Yang pertama, pengajaran yang kita perolehi, hidup ini lebih penting berbanding dengan makanan, pakaian, serta kelimpahan harta. Hidup ini lebih berguna berbanding dengan segala sesuatu yang lain. Hidup rohani ini lebih penting berbanding dengan banyak hal di dunia ini. Sebagai orang Kristen, hal inilah yang terutama di dalam hidup kita. Jika tujuan utama hidup kita lupa, maka kita akan kerugian selama-lamanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Di dalam ayat ke-25 mengatakan seperti ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, bekerja banyak waktu, mengurangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, mengumpulkan kekayaan lebih menggugat kesehatan kita. Mengumpulkan kelimpahan makanan, pakaian, dan harta menyebabkan tujuan hidup kita berfokus kepada tujuan yang tidak berguna. Tuhan memberikan kita kehidupan di dunia ini adalah hidup baginya dan hidup di dalam rencananya. Saudara, hidup ini lebih penting daripada kelimpahan makanan dan pakaian. Kita tidak dilarang oleh Tuhan
untuk mencari harta, pakaian, dan makanan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengutamakan kerajaan Allah selama kita memiliki kesempatan hidup. Saudara, di dalam ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu ingat saudara bahwa tujuan hidup kita ini bukanlah untuk mencari kelimpahan, kekayaan, makanan ataupun pakaian semata-mata. Memang itu tidak salah, tetapi apabila kita terperangkap ataupun terpedaya, bahkan menjadikan itu tujuan utama kita hidup, itu menyebabkan kita kehilangan kerajaan Allah. Itu menyebabkan kita hidup jauh daripada Tuhan dan tidak mengetahui makna tujuan hidup kita. Saudara, banyak orang menggunakan waktu bekerja lalu lupa memberikan waktu bagi Tuhan. Apakah kita orangnya? Pengajaran yang kedua kita perolehi saudara, Tuhan tahu memenuhi keperluan hidup kita. Di dalam ayat ke-26 sampai ke-31 diberikan dua contoh di sana, yaitu burung dan bunga. Saudara, bunga apakah yang tidak ada warna? Bunga apakah yang tidak cantik? Ada dua contoh yang diberikan oleh firman Tuhan di sini, bahwa kita dapat mempercayai bahwa Tuhan tahu memenuhi segala keperluan kita di dalam hidup ini, sehingga kita tidak perlu terlalu susah hati ataupun terlalu khawatir dengan hal-hal yang kita hadapi di depan. Pertama, Tuhan memberikan contoh burung. Saudara, burung yang lemah dan terbatas berbanding kemampuan manusia bekerja dan berpikir tidak diabaikan oleh Tuhan. Bunga tetap cantik dan tidak kekurangan warna, meskipun manusia lebih bernilai berbanding dengan bunga tersebut. Burung dan bunga bukti kemampuan Allah memelihara semua makhluk ciptaannya dengan sempurna. Burung dan bunga tidak mampu bekerja keras seperti manusia, tetapi diberikan kecukupan oleh Tuhan. Saudara, saya mau tanya kita semua pertanyaan yang senang tetapi susah dijawab. Bunga apakah yang tidak berwarna? Ada? Bagi tahu saya nanti bila kita jumpa. Bunga apakah yang tidak berwarna? Saudara, pernahkah kita melihat lumbung burung? Kombal takau ke kita dah sulap dah tembalag.
isay no kombal ke kita sulap datang beleg payanan de leparai hingga ita kau nage apape deparai isuang da sulap ila nagi tembalag mga iya daton mengakan deparai mulang pa da mangay na iya da mengakan deparai nga awi dat apatay ila tembalag megal lila pirit tepinay walaupun aso-asulap payanan de leparay pempasih kasari ilapirit tagisam da dinunda agumo ikasari nah guli takaw da kamayan da baras da Tuhan da tadabay na diti siapakah yang lebih berharga berbanding dengan burung dan manusia? Yang manakah lebih berharga dan memiliki masa depan, bunga ataupun manusia? Saudara, meskipun bunga yang cantik itu ada sebentar saja dan layu, tetapi tidak pernah kehilangan warna. Dan Tuhan tidak pernah lupa untuk memberikan warna yang cantik untuknya. Bukankah kita lebih berharga daripada bunga, saudara? Akan teka agaya dah nilai datulun ke ila bunga tembalag tepinay kela Tuhan mangano da katsukupan isuang dat kapasipasian datulun dete atong bayaan takaw nuan takaw Tuhan kasari-sari da katsukupan masa-masa da tasusa dinanda dete. Pengajaran-pengajaran penting yang ketiga, saudara, kesusahan hati menandakan kita kurang iman. Bahkan kesusahan hati menandakan kita tidak beriman, sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 34 mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nuno tihuman datulun di tau ketutun da Tuhan. Nuno tihuman dat bangsa-bangsa di tau ketutun da Tuhan. Kaila takaw nuno ihuman apa dat bangsa-bangsa di tau ketutun da Tuhan nga kekayaan, makanan, pakaian, nagi harta disuway. Jadi itakaw na pandate nuno tihuman tu katutun da Tuhan. Kita tidak dilarang
untuk mengumpul harta ataupun kekayaan untuk anak cucu dan masa depan kita. Dan janganlah terperangkap untuk mencari kekayaan lebih, bahkan mencari nilai yang tidak kekal nanti. Kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, janganlah kita terperangkap dengan keinginan dunia bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi marilah kita belajar untuk percaya sepenuh hati kepada Tuhan di dalam setiap usaha dan tindakan kita setiap hari. Ada Tuhan yang menolong kita, ada cara Tuhan yang luar biasa untuk memberikan kita pertolongan dengan ajaib. Saudara, kesusahan hati yang terlampau menandakan kita kurang iman dan tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amsal pasal 15 ayat 15 mengatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Apa arti Amsal ini? Mengapa ada orang yang bergembira? Mereka gembira karena mereka meyakini pada waktu kesusahan ataupun hal-hal yang buruk sekalipun, Tuhan dapat mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Karena itulah mereka gembira hati. Saudara, di sebaliknya pula bagi orang yang berpikir tidak ada jalan, berpikir tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, semua hari-hari yang susah di dalam kehidupannya itu menandakan semua buruk. Manakala di dalam Ayub 5 ayat 6 sampai 9 berkata seperti ini, saudara, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Saudara, kesusahan ini sebenarnya berasal dari manusia sendiri. Kesusahan hati, kekhawatiran hati, masalah ini sebenarnya dari manusia ini sendiri. Untuk menyelesaikan masalah itu, saudara, satu caranya, kalau kita memikirkan setiap hari itu masalah dan kesusahan, maka hari esok dan seterusnya pasti hari-hari yang buruk, hari-hari yang tiada harapan bagi kita. Tetapi saudara, apa yang perlu kita lakukan adalah nyatakanlah semua perkara itu di hadapan Tuhan. Katakanlah semua perkara Anda itu kepada Tuhan.
Jumpalah Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Saudara, ada suatu ilustrasi. Orang ini pergi berjumpa dengan orang kenamaan, dan semua orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berkenan untuk mendapat pertolongan atas masalahnya, tetapi tidak juga mendapat pertolongan. Lalu dia datanglah di suatu perjumpaan. Dia berkata kira-kira seperti ini, saudara. Semua pembesar-pembesar saya sudah jumpa. Semua ketua ini saya sudah jumpa. Semua orang kenamaan di sana, di sini, semua saya sudah jumpa. Tinggal satu lagi yang saya belum jumpa. Dia kata, kamu tahu apa? Tinggal saya belum jumpa Tuhan Yesus lagi, dia katakan. Sebab semua permohonan dia, semua permintaan dia, semua keperluan-keperluan dia tidak pernah dijawab dan tidak pernah selesai. Lalu orang yang ada di sana pun terpaku seketika, saudara, mendengar kata-katanya. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini, saudara. Kalau semua perkara kita sudah buat, tinggal satu lagi yang perlu kita buat untuk menyelesaikan semua masalah kita dengan baik, supaya kita tidak rugi apa-apa dan tidak menyesal apa-apa di dunia ini. Kita tidak menyesal hidup di dunia ini, saudara, yaitu jumpa Tuhan Yesus. Katakan masalahmu. Saudara, pertanyaan untuk kita semua pada hari ini, berapa harikah kita susah hati dan khawatir apabila melihat masalah yang besar dalam hidup kita? Satu hari, satu minggu, satu tahun, seumur hidup? Kalau 1 tahun ataupun lebih 1 hari, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan Yesus. Jumpalah Tuhan Yesus dan masalahmu akan selesai. Saudara, kesimpulannya pada hari ini, yang pertama, memikirkan kehidupan tubuh rohani lebih penting daripada makanan dan pakaian. Kehidupan tubuh jasmani penting, tetapi tidak sepenting tubuh rohani yang terjaga. Yang kedua, ingatlah Tuhan sentiasa mengetahui keperluanmu. Belajarlah berserah padanya dalam setiap pekerjaan agar hidupmu menemukan hal yang berarti. Yang ketiga, iman perlu semasa menghadapi kesusahan dan apapun masalah hidup. Karena itulah buktinya kita memiliki Tuhan yang hidup dan perkasa, tidak seperti bangsa yang lain. Itulah buktinya kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya tetap percaya dan memiliki iman
di dalam setiap masalah dan hal yang berat hidup kami. Tuhan, jadikan kami orang yang tetap percaya di dalam segala keadaan bahwa Tuhan tetap peduli dan tidak melupakan kami, karena kami lebih berharga daripada seekor burung dan sekuntum bunga. Ya Tuhan, tolong kami, biar kami ingat firman Tuhan ini. Kami lebih berharga daripada segala sesuatu, dan hidup kami lebih berharga daripada sesuatu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Tuntunlah kami, pimpinlah kami untuk melalui hidup kami. Berikan kami jalan terbuka, penyelesaian, dan penghiburan ketika melalui masalah dan pergumulan hidup yang berat. Tuhan, berkati rekan-rekan kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati pemimpin gereja dan semua kami yang sempat mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, berikan kesembuhan mereka yang sedang sakit pada masa ini, dan berikan kelepasan kepada mereka yang di dalam masalah. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.